Sebelum diolah menjadi botok, terap digoreng terlebih dahulu agar aromanya keluar dan lebih cepat matang saat dikukus menjadi botok. Wih, belum dikasih bumbu saja, harumnya terap yang digoreng suka membuat selera makan bertambah. Makin gak sabar, Lor. Oke, Bu, terap goreng setengah matangnya sudah siap. Sekarang, apa lagi nih, Bu? Masukkan bumbu ke dalam kelapa yang telah diparut. Lalu daun kemangi agar botok semakin seger rasanya. Tidak lupa juga tambahkan irisan tahu dan juga terap yang telah digoreng. Aduk terus, Lor, hingga sampai rata. Setelah itu, bungkus botok menggunakan daun pisang, lalu kukus ke dalam dandang hingga matang. Nah, mudah kan cara membuatnya? Akhirnya, botok terap siap dinikmati. Nah, dulur, ini sudah matang kita masaknya. Sajiannya lihat, menarik banget. Pasti rasanya lezat, enak pol. Ayo, Bu, Mas, Mbak Yu, jangan malu-malu, makan yang banyak yo. Wih, gak nyangka loh ternyata. Enak, Lur. Terap dibuat botok. Memang selera orang pada zaman dahulu gak pernah salah, Lur. Gurih. Ini karena beda dari sajian yang kuah kuning, ini digoreng dulu. Jadi, aromanya lebih keluar, kayak gitu. Walau hama, ulat sengon atau terap ternyata memiliki segudang manfaat loh. Nih, tak kasih tahu ya. Di antaranya dapat mengurangi gejala depresi, antioksidan, menjaga kulit agar tetap sehat, dan juga obat tidur. Wah, bisa pulas nih nanti malam tidurnya. Walau untuk sebagian orang menjadi petaka, tapi ciptaan Tuhan selalu ada manfaatnya dan mempunyai nilai positifnya. Tergantung dari mana kita melihatnya, yo, Lur. Umpama siramu sekarang melati. Ayo, Lur, sebagai anak muda kita harus bisa meneruskan budaya sendiri, Lur. Sudah. Mbak, mau kemana? Mau bantu masak. Ikut, bentar. Ya, masak, enak. Oke, dulur, hari ini saya di Desa Dongko mau ada persiapan ini upacara adat namanya ngitung batu. Nah, salah satu makanan wajib yang harus ada di acara ini adalah botok. Isi botoknya sangat sederhana, hanya berisi ikan asin teri dan juga tempe yang menurut ibu sudah ada dari zaman nenek moyang. Oke, ini Bu, saya bisa bantu apa nih? Ini mau ngulek-ngulek boleh. Ulek-ulek boleh, apa aja nih yang perlu diulek nih? Kalau cuma ulek gampang banget, Bu. Cabai, bawang putih, bawang merah, dan garam akan halus dalam sekejap nih, Bu. Selagi saya menghaluskan bumbu, ibu menyiapkan bahan campuran bodoknya. Nah, mbaknya memarut kelapa sebagai bahan utama pembuatan botok. Kita mau buat 7 bungkus nih, Lur. Menurut ibu, aturan jumlahnya harus ganjil. Ganti kerjaan, Lur. Nah, setelah siap semua bahannya, sekarang tinggal mencampurkan semua bahan ini plus bumbu yang telah dihaluskan. Walau sederhana, isian botok memiliki artian, Lur. Isian botok yang terdiri dari kelapa dan tempe merupakan hasil dari bumi, sedangkan teri dari laut. Jadi yang dimakan semua dari bumi dan di laut harus terpacu menjadi satu untuk keperluan kehidupan manusia. Jadi dulur, ngitung batu itu ternyata upacara adat yang menghitung jumlah keluarga. Jadi nanti ada takir-takir itu disesuaikan sama jumlah keluarga di sini. Tapi yang ini untuk makan besarnya. Gitu.
cukup. Terakhir kelapanya nih lur, dicampurkan jadi satu. Campur semua nih, Bu. Ya, Ini bisa dicicipi nggak ini? bisa. Oh ya, Coba, bisa boleh. kayak gini? Boleh. Coba. Boleh minta ya? Ya. Enak ya? Wah, sebelum dimasak aja rasanya sudah enak lur. Gimana kalau sudah matang yo? Ayo Bu, segera dimasak. Iya. Nah, dulur, ini yang namanya botok. Ini dibungkus daun pisang. Oke, sudah terus. Ini udah selesai. Nggih. Ini tolong dikukus di belakang. Oke, siap. Berangkat. Wih, sekarang tinggal nunggu matang saja lur. Sambil menunggu botok matang, saya penasaran nih, mbak-mbak yang cantik ini lagi buat apa yo? Mbah, niki ndamel nopo? Sampai takir. Takir. Oke. Saya bantu ya mbah. Saya salut banget sama semangat mbah kakak beradik ini. Walau sudah sepuh, tapi masih mau membantu dan terlibat dalam persiapan upacara ngitung batih. Nah, ini namanya janur dari daun kelapa muda. Ini mau nanti bikin tali sama Mbah Burjonggo. Nggih, Mbah Burjonggo. Wah, ternyata nggak sembarang orang nih yang bisa buat takir pelontrang. Kita tunggu mbahnya dulu aja yo. Nah, ini dia Mbah Burjonggo. Monggo. Nggih. Nah, niki Mbah mau bikin takir pelontrang. Ngoten. Nggih. Oh, Wah, kalau memang sudah ahli yo, tanpa basa-basi, mbah langsung memainkan keahliannya. Menurut Mbah Pujonggo, takir pelontrang ada maknanya loh lur. Jadi ini ya, takir itu ada 4 tali dari Ya. masing-masing sisi. Itu mengacu pada kepercayaan Jawa, papat Ya. kiblat 5 pacer. Nah, ini menarik banget nih. Ternyata Ya. filosofis banget, Mbah. Nggih. Wah, nggak perlu waktu lama nih, takir pelontrang langsung jadi. Jika diartikan, takir pelontrang mempunyai makna, takir adalah wadah, dan pelontrang bisa diartikan macam-macam. Jadi artinya wadah yang dapat diisi oleh berbagai macam-macam isian. Oh, jadi inilah dulur namanya takir pelontrang yang akan nanti diisi sama nasi, sama lauk pauk, biji-bijian, ngoten nggih, Mbah nggih? Ya. Yang Setelah diberi isian, takir pelontrang ini akan digantung di depan rumah yang bertujuan untuk menolak bala. Bawahnya. Selain takir pelontrang, ada lagi nih lor yang mau dibuat sama Simbah. Namanya panjang wilang. Wah, yang ini ternyata lebih sulit lor. Tapi di tangan Simbah semua terlihat mudah yo. Lihat tuh, sambil ngobrol dengan mudahnya tangan beliau merakit panjang wilang tanpa kesulitan. Oh iya lor, nggak semua orang bisa bikin panjang wilang loh. Nah, sudah jadi dulur. Ini dia namanya panjang wilang. Wah, menarik banget. Kayak keranjang, bener-bener keranjang ini. Jadi nanti di dalamnya ada buat dikasih cok bakal. Ini nanti bakal dikasih di sebelah kiri gapuro dan yang takir pelontrang akan ditaruh sebelah kanan. Berdamping. Ya. Keren banget. Akhirnya tinggal dijadikan satu dengan makanan lainnya untuk acara ngitung batih. Ada juga nih ingkong ayam yang biasanya dijadikan satu dengan nasi, yang biasa disebut sego suci ulam sari atau sego rosul. Ini bermakna bahwa kita memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad agar acara ini diberi syafaat. Dan pada waktu membuat acara yang sakral diberi kelancaran lor. Sudah jadi semua nih lor, tinggal ditata dan disiapkan untuk proses acara ngitung batih. Pak, ini. Oh Ini apa nih, iya, Pak? satu lagi lor, dan wajib ada isian dari panjang wilang. Nah, dulur, ini tadi yang dinamakan cok bakal. Ini yang bakal nanti dimasukkan ke panjang wilangnya. Ini salah satu syarat yang nggak boleh terlupakan kalau kita menggelar ngitung batih. Ya.
Isian dari panjang wilang ini ada bumbu masak, bawang merah, bawang putih, kluwak, kemiri. Selain itu juga ada bunga kenanga, tembakau, badek atau calon gula, telur ayam, dan gantal yang dibuat dari daun sirih. Isian terdiri dari 21 macam bahan. Wah, banyak ya lur. Nah, sekarang sudah benar-benar lengkap nih lur, bahan untuk proses upacara ngitung batih. Setelah semua berkumpul dan persiapan selesai, maka acara ngitung batih pun dimulai. Arti dari ngitung batih ialah menghitung anggota keluarga. Upacara adat ini digelar sebagai representasi kepedulian terhadap anggota keluarga, sekaligus doa agar terselamatkan dari mara bahaya. Biasanya upacara adat ini digelar rutin setiap awal bulan Suro dalam penanggalan Jawa atau bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah. Walau dilakukan dalam skala keluarga saja, namun tidak mengurangi kesakralan dan kekhusyukan acara ini lur. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki ya dulur sudah selesai. Alhamdulillah ya doa-doanya ujub-ujubnya sudah selesai. Ini artinya kita segera makan. Sana gini, makan kita. Makan gini. Mari kita makan, mari kita makan. Ayo, monggo. Nah, ini dia lur yang saya tunggu-tunggu. Sudah nggak kuat nih perutnya. Nahan godaan harum masakannya dari tadi. Sebenarnya inti dari acara ini ialah silaturahmi anggota keluarga dan saling mendoakan keselamatan sesama anggota keluarga yang lain. Ada satu proses lagi nih lur habis selesai makan. Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, nah dulur, ini sekarang kita mau masang depan gapura sebagai bentuk prosesi dari ngitung batih. Monggo ah. Duluan ya Pak. Ini dia salah satu inti dari proses ngitung batih dengan menaruh takir lonrang di sisi kanan depan rumah dan panjang wilang di sisi sebelah kiri rumah. Sudah selesai. Ini upacara semua sudah selesai berarti? Ya, sudah sakral sudah. Itu untuk balak tulak. Nggih. Ini untuk pasien bumi yang di. Oh, nggih. Nah, dulur, ini udah selesai acara kita untuk ngitung batih, prosesi sampai ini. Yang di sana tadi, ini untuk tolak balak, artinya menghindarkan bencana. Yang ini untuk paksesen atau saksi bahwa kita sudah menghormati bumi dan sebagainya. Lur, di daerahmu masih banyak jangkrik enggak? Biasanya diapain? Kalau di daerahku lur, jadi lauk untuk makan lho lur. Ra percaya, jangkrik iso dipangan. Penasaran toh lur? Sik yo, habis yang mau lewat dulu ya lur.